Christ, they're out here. They're out here. Hai, gimana nih? Kalian ingat dengan beberapa pemain tadi? Iya, mereka para pemain yang ada di Split dan Unbreakable. Nah, film yang akan dibahas kali ini adalah trilogi finalnya yang berjudul Glass. Berkaitan sama kedua rangkaian sebelumnya, kali ini David harus melawat Kevin, si manusia yang memiliki 24 kepribadian. Mereka berdua ini mengalami keadaan dimasukkan ke dalam pusat rehabilitas, yang dimana di sana juga ada Elijah, si Mr. Glass. Apa yang akan terjadi di pusat rehabilitas ketika mereka bersama? Penasaran kan? Tapi nggak bosan, aku ingetin buat kalian yang baru main ke Mau Cerita untuk subscribe, like, dan komen. Loncengnya jangan sampai ketinggalan, biar nggak ketinggalan juga setiap video terbarunya. Oke deh, ini dia Glass. Diawali dengan scene munculnya sosok Kevin yang sekarang sedang berperan sebagai Patricia. Di scene ini kita bisa tahu bahwa Kevin telah kembali melakukan kejahatannya, menculik beberapa gadis remaja untuk dijadikan tumbal The Beast. Lalu scene berpindah di pinggir jalan, di mana ada dua anak muda yang melakukan tindak jahil yang keterlaluan. Dua remaja ini pulang ke rumah dan mengedit video hasil perbuatannya. Saat sedang asik berbincang, tiba-tiba terdengar seseorang masuk. Salah satu remaja pun mencari sumber suara, dan disitulah terlihat sosok David. David ini ternyata sedang melakukan hukuman untuk orang-orang yang melakukan kejahatan. David kini memiliki toko elektronik. Dia sengaja berjalan-jalan mencari para penjahat dengan cara menyenggolkan tubuhnya ke setiap orang yang ditemuinya. Di sini juga terlihat Joseph yang sudah besar. Dia membantu ayahnya mencari tempat-tempat yang dicurigai berbahaya. Joseph juga membahas tentang penculikan 4 gadis yang diculik Kevin. Joseph menyambungkan koordinat dari kejadian penyekapan kebun binatang lalu dan lokasi hilangnya 4 gadis yang sekarang. Tapi Joseph menyimpulkan lokasi penyekapan yang sekarang jauh dari kebun binatang. Ada kemungkinan di lokasi yang lain. Lalu Joseph juga memberitahu bahwa kehadiran ayahnya akhir-akhir ini sedikit menarik perhatian polisi. Joseph meminta David agar berhati-hati. Keesokan harinya David kembali berjalan-jalan untuk mencari pelaku penculikan 4 gadis remaja. Awalnya David tidak menemukan apapun, tapi saat akan pulang, David tidak sengaja bertemu dengan Kevin yang kini sedang berperan sebagai Hedwig. Karena mencurigakan, David pun menyenggolnya. Setelah tahu ada bayangan keempat gadis yang diculik setelah menabrak Kevin, David memberitahu Joseph, meminta Joseph mencarikan pabrik batu bata terbengkalai yang sesuai dengan bayangannya. Sedangkan di sini, Kevin yang sedang berperan menjadi Hedwig, si anak berumur 9 tahun, mendatangi sebuah basement terbengkalai. Tapi tiba-tiba, saat melihat beberapa orang gelandangan, Hedwig berubah menjadi The Beast. Lalu di scene ini, terlihat para gadis ketakutan mendengar seseorang datang. Mereka mencoba melepaskan ikatan, tapi ternyata yang datang adalah David. David melepaskan besi pengait rantai yang mengikat tangan mereka. Saat mereka akan keluar, mereka mendengar seseorang masuk, tapi tidak terlihat dimanapun, karena Kevin yang masih menjadi sosok The Beast ternyata ada di atas. Kevin sangat kesal mengetahui semua gadis akan kabur. Ketika Kevin menggenggam erat tubuh David, David tidak bisa berkutik. David pun memutuskan mendekati jendela dan lompat keluar sana. Tapi saat sudah di luar, para polisi sudah mengelilingi mereka. David maupun Kevin sama-sama tampak ketakutan. Tapi kehadiran para polisi ini ternyata tidak hanya untuk menangkap Kevin, melainkan menangkap David juga. Wanita ini adalah Dr. Ellie. Dia adalah salah satu dokter di sebuah rumah sakit psikiater. Semua kejadian di luar sana diketahui Joseph juga, karena Joseph dan David selalu terhubung. Sehingga Joseph mengetahui ayahnya akan dibawa kemana. Sesampainya di rumah sakit, David dan Kevin ditempatkan di sebuah ruangan yang memiliki teknologi canggih, di mana teknologi itu bisa melumpuhkan mereka. Ruangan David akan dipenuhi air jika David memberontak, sebagai kelemahannya. Sedangkan Kevin akan diberikan lampu hipnosis jika Kevin memberontak. Dr. Ellie menjelaskan dengan baik kepada mereka berdua, tindakan Dr. Ellie ini adalah untuk meneliti orang yang punya kepercayaan bahwa dia seorang superhero. Dr. Ellie diberikan 3 hari untuk meneliti itu semua dengan segala cara yang diperlukan. Di malam hari, Dr. Ellie melihat sebuah berkas, dan disinilah kita tahu bahwa di rumah sakit ini juga tempat di mana Elijah Price berada. Lalu di sini ini, kita dipertemukan kembali dengan Casey, salah satu korban penculikan yang dilepaskan oleh The Beast. Casey menjalani kembali hidupnya dengan normal.
Saat akan pergi ke kelas, Casey mendapat kabar dari gurunya bahwa Kevin yang menculik Casey dulu telah ditangkap. Mendengar kabar itu, Casey sangat senang. Kembali ke rumah sakit, seorang perawat datang memberikan pakaian. Di sana, Kevin mengaku sebagai Jade yang memiliki masalah diabetes. Jade kehilangan jarum suntiknya dan meminta si perawat mengambilkan jarum suntik itu karena terlalu dekat dengan lampu hipnosis. Jika jaraknya terlalu dekat, lampu itu akan aktif. Si perawat pun mengambilkan jarum itu, tapi karena posisinya tepat di depan lampu, itu malah jadi celah Jade melawan karena lampu terhalangi perawat. Setelah berhasil melepaskan diri, perawat menyalakan terus lampu hipnosis yang mengakibatkan Kevin terus berubah-ubah kepribadiannya. Hingga pada titik di mana kepribadian Dennis yang muncul. Dia malah menanyakan keberadaan David, karena Dennis sadar bahwa David bukan manusia biasa juga. Si perawat sangat ketakutan dan pergi meninggalkan David begitu saja. Lalu di scene ini, terlihat ibu Elijah yang menjenguk. Elijah di sini sudah tampak lemah dan menyerah. Ibunya terus memberikan semangat agar Elijah bangga atas kepintarannya dan kecerdasannya. Singkat cerita, terlihat ruangan David yang baru saja dikuras karena ternyata David sempat berusaha melarikan diri. Karena dia merasa harus keluar dari penjara sebelum Kevin. Kevin adalah penjahat yang sangat berbahaya menurut David. Dr. Ellie malah meminta David untuk di MRI mengecek adakah kerusakan di tubuhnya akibat kecelakaan 19 tahun yang lalu. Tapi David kembali meragukannya, karena dia yakin Dr. Ellie pun tidak akan mampu menjelaskan apa yang sudah terjadi dengan dirinya. Sedangkan di ruangan Kevin, terlihat Kevin yang sekarang sedang berperan sebagai Hedwig terus mencoba melewati lampu, tapi yang terjadi kepribadiannya terus berubah-ubah. Dr. Ellie menghentikannya tepat di kepribadian Hedwig. Di sana Hedwig memberikan alasan kenapa dia ingin keluar, karena dia kesal David ingin melawan The Beast. Hedwig ingin membuktikan kepada David bahwa The Beast tidak bisa terlawankan. Scene selanjutnya terlihat Joseph mendatangi rumah sakit, memberikan penjelasan bahwa ayahnya adalah orang biasa. Bahkan Joseph merangkai cerita penyelamatan 4 gadis, seakan-akan kedatangan David di pabrik karena mendengar jeritan para gadis. Tapi tentunya Dr. Ellie tidak percaya, karena Dr. Ellie menemukan mikrofon yang dipercaya digunakan David untuk berkomunikasi dengan Joseph. Dr. Ellie juga meminta Joseph bekerja sama, karena selama ini tindakan David tidak benar, main hakim sendiri. Banyak yang jadi korban David. Dr. Ellie hanya ingin menghentikan kepercayaan David sebagai superhero, agar dia tidak melakukan tindakan itu lagi di luar sana. Joseph tetap kekeh dengan pendiriannya bahwa ayahnya bukan orang jahat dan tindakannya tidak salah. Dr. Ellie malah menceritakan tentang kematian ibu Joseph, Audrey, yang meninggal karena leukemia 5 tahun yang lalu. Dr. Ellie yakin dari sanalah Joseph terlalu mempercayai ayahnya sebagai superhero, manusia abadi. Karena Joseph tidak mendapatkan sosok ibu sejak saat itu, saking takut kehilangannya, Joseph malah menganggap bahwa ayahnya manusia abadi. Joseph lah yang lebih tenggelam dengan kepercayaan itu dibanding David sebenarnya. Joseph pergi dengan sangat kecewa. Setelah kedatangan Joseph, ternyata Casey datang juga ke rumah sakit, menjelaskan bahwa Kevin orang baik, karena telah melepaskannya. Dr. Ellie tentu saja menjelaskan bahwa Kevin tetap saja berbahaya selama kepribadiannya tidak terkontrol. Dr. Ellie sedang berusaha mengembalikan kepribadian aslinya untuk melepaskan kepercayaan Kevin sebagai superhero. Casey pun meminta untuk bertemu dengan Kevin. Casey kini berada di ruangan Kevin. Saat ini Casey sedang berbicara dengan Hedwig. Hedwig tampak senang melihat Casey lagi. Sekaligus dia meminta maaf karena sempat menumbalkan Casey kepada The Beast. Casey pun meminta Hedwig untuk memanggilkan Dennis atau Patricia, dan akhirnya yang muncul adalah Dennis. Casey membujuk Dennis agar menghentikan tindakannya dan meminta percaya kepada dokter. Dennis tentu saja tidak setuju, karena dia ingin membuktikan bahwa yang lemah adalah yang terkuat. Casey mendekati Dennis dan sentuhannya ternyata memunculkan kepribadian aslinya, yaitu Kevin. Kevin sangat terharu melihat Casey di depannya. Casey menceritakan bahwa dia sudah memenjarakan pamannya yang telah melecehkannya. Begitupun Kevin harus merelakan tindakan ibunya dulu dan jadilah Kevin yang sebenarnya. Di tengah perbincangan, Kevin berubah lagi menjadi Hedwig. Melihat kemampuan Casey, Dr. Ellie meminta bantuannya karena kasih sayang yang ditunjukkan Casey sangat murni. Ada kemungkinan itu bisa menyembuhkan Kevin, tapi Casey menolak dan pergi meninggalkan rumah sakit. Setelah mengantarkan Casey, Dr. Ellie melanjutkan kegiatannya bertemu dengan Elijah. Dr. Ellie menjelaskan bahwa rumah sakit sudah memasang 100 kamera CCTV lagi, sehingga apapun yang dilakukan Elijah akan terpantau.
karena Elijah pernah berhasil melakukan manipulasi dengan listrik rumah sakit. Elijah ini sejak dimasukkan ke rumah sakit ternyata masih menggunakan kecerdasannya, karena dia percaya seorang superhero didasari dengan kecerdasan. Dan benar saja, di malam hari Elijah berhasil keluar kamar, dan itu mengejutkan semua perawat, karena tidak ada satupun kartu yang hilang. Keesokan harinya, Dr. Ellie memutuskan menggabungkan David, Kevin, dan Elijah di ruangan yang sama, karena ini adalah evaluasi terakhirnya kepada mereka bertiga. Di sana, David akhirnya bisa kembali bertemu Elijah. Tentu saja pertemuan itu cukup membuat David kesal karena dia kembali teringat kejadian 19 tahun yang lalu. Dr. Ellie memulai evaluasinya dan meminta Kevin menceritakan tentang orang tuanya. Saat ini, yang menceritakannya adalah kepribadian Dennis. Di sana, Dennis menjelaskan betapa jahatnya ibu Kevin karena sering menyiksa Kevin, sedangkan ayahnya malah pergi dari rumah. Dr. Ellie melihat tulisan Dr. Karen dulu yang menangani Kevin yang didapatnya dari TKP kebun binatang. Dr. Ellie memanggil nama lengkap Kevin dan itu memunculkan kenangannya, sekaligus mengembalikan kepribadian aslinya. Di sana Kevin muncul, memberitahu bahwa kepribadian lainnya jadi berkelahi karena Kevin selalu muncul. Belum juga selesai berbicara, Hedwig mengambil alih dan meminta Dr. Ellie menghentikan usahanya. Dr. Ellie pun berpindah menanyakan hal yang sama kepada David. Bagaimana asal mula David merasa bahwa dia memiliki kekuatan super. David kembali teringat masa kecilnya saat tenggelam oleh teman-temannya. Dr. Ellie menunjukkan hasil MRI dan hasilnya menunjukkan lobus frontal David yang berkabut. Sebagai informasi, lobus frontal adalah bagian otak depan yang berfungsi untuk berpikir secara intelektual, seperti pemecahan masalah sampai penalaran. Kembali ke cerita, lobus frontal yang berkabut ini ada kemungkinan penyebab kecelakaan kereta api 19 tahun yang lalu. Dan itulah penyebab David membayangkan bahwa dia adalah seorang superhero. Mendengar hal itu, David hanya terdiam. Lalu berpindah ke Elijah. Dr. Ellie menyayangkan keadaan Elijah yang sekarang. Karena kondisinya ini, Dr. Ellie tidak melakukan MRI karena sudah terlihat gangguan jiwa apa yang dialaminya. Mereka bertiga memang memiliki gangguan jiwa. Dr. Ellie berharap mereka bisa pulih dan bisa menerima bahwa mereka adalah manusia biasa. Mendengar hal itu, Kevin yang sekarang berperan sebagai Patricia menjelaskan bagaimana The Beast bisa membengkokkan jeruji karena tidak ada manusia biasa yang bisa. Dr. Ellie pun mengatakan bahwa kebun binatang itu dibangun pada 1874, sehingga banyak jeruji yang sudah usang. Bahkan Dr. Ellie pun bisa membengkokkan jika dipaksakan. Peluru yang ditembakkan Casey dulu pun sebenarnya sudah usang, sehingga pelurunya tidak sekuat pada umumnya. Ada uap air yang mengelilinginya. Mendengar hal itu, ekspresi Patricia sangat kecewa dan sedih. Dr. Ellie meminta mereka bertiga agar sadar bahwa superhero itu tidak ada. Sedangkan di sebuah toko komik, terlihat Casey membeli sebuah komik. Setelah kepergian Casey, terlihat Joseph di sana juga yang sedang mencari komik yang bisa membuktikan kemampuan ayahnya. Dia berusaha membuktikan bahwa ayahnya tidak gila. Tapi sayangnya Joseph tidak menemukan apapun. Saat akan pergi, di rak bagian komik para penjahat, Joseph melihat sesuatu, dan dia teringat dengan Kevin. Joseph mencari informasi mengenai Kevin. Setelah diteliti lebih jauh, ada sesuatu yang mengejutkan Joseph.